Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Dwi Sakti dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika mekanika. Lingkup materi, yang pertama ada profil baja, yang kedua balok gerber, yang ketiga penampang jalan. Masuk yang pertama, profil baja. Tabel profil baja siku I. Pengertian profil baja I dirancang untuk menahan beban lentur dengan efisien. Bentuknya yang seperti huruf I memungkinkan distribusi beban yang optimal dengan penggunaan material yang lebih sedikit dibanding dengan bentuk lain. Di sini ada contoh pengerjaan nomor 1. Yang pertama, perhitungan titik berat tiap bidang. Saya akan menjelaskan contoh bidang 1. Yang pertama, X1 sama dengan 1/2 kali B sama dengan 1/2 kali 300 sama dengan 150 mm. Yang kedua ada Y1 sama dengan setengah kali T2 ditambah H dikurangi K2 sama dengan 1/2 kali 24 ditambah 700 dikurangi 24 sama dengan 12 ditambah 676 sama dengan 688 meter. Yang ketiga, A1 sama dengan B dikali T2 sama dengan 300 dikali 24 sama dengan 7.200 mm kuadrat. Selanjutnya ada tabel X, Y bidang 1 sampai bidang 7. Selanjutnya ada perhitungan dx dan dy. Ada perhitungan momen inersia, dan yang terakhir ada tabel perhitungan inersia Ix dan Y. Penggunaan soal pertama ini, profil baja I sering digunakan dalam konstruksi gedung, jembatan, dan struktur industri karena kemampuannya dalam menahan beban berat dengan efisien. Bentuknya membantu dalam mendistribusikan gaya secara merata dan mengurangi kemungkinan deformasi atau keruntuhan. Kelebihannya, 1. Kekuatan tinggi. Profil I memiliki kekuatan yang tinggi terhadap beban, lentur, dan gaya tekan karena distribusi material yang efisien. Yang kedua, efisien material. Dengan bentuknya yang khas, profil I mampu menahan beban besar penggunaan material yang relatif sedikit dibandingkan profil lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada balok gerber. Pengertian balok gerber adalah jenis struktur balok yang digunakan dalam rekayasa sipil dan struktur. Biasanya, istilah ini merujuk pada sistem balok yang dirancang menggunakan prinsip-prinsip analisis dan desain gerber yang melibatkan balok utama yang terhubung dengan balok sekunder di beberapa titik. Sistem ini dinamai dari arsitek Jerman, yaitu Johann Gerber. Di sini ada contoh pengerjaan nomor 2. Di sini kita yang pertama mencari atau menghitung reaksi di batang S1 sampai S2. Reaksi sigma MS1 sama dengan 0. RS1 dikali 12 dikurangi Q kali 9,5 dikurangi P2 dikali 7 sama dengan 0. RS1 kali 12 min 8,5 dikali Q 9,5 dikurangi 5 kali 7 sama dengan 0. RS I atau 1 sama dengan 12 dikurangi 80,75 dikurangi 35 sama dengan 0. RSI atau RS1 sama dengan 9,646 T. Sigma MS2 sama dengan 0. RS2 dikali 12 ditambah P2 kali 5 ditambah Q kali 2,5 sama dengan 0. Min
RS2 kali 12 ditambah 5 kali 5 tambah 8,5 kali 2,5 sama dengan 0. Min RS2 dikali 12 ditambah 25 ditambah 2 1,75 sama dengan 0. RS2 sama dengan 3,804 T. Sigma KV sama dengan 0. RS1 ditambah RS2 sama dengan P2 ditambah I. 9,646 ditambah 3,854 sama dengan 5 tambah 8,5. Hasilnya 13,5. Yang selanjutnya ada perhitungan momen. Ada perhitungan lintang, rencana profil baja, mencari momen tahanan, kegunaan balok Gerber. Yang pertama, peningkatan daya dukung. 2. Pengurangan lentur dan tegangan. Yang ketiga, konstruksi jembatan. Yang keempat, bangunan bertingkat. Dan yang terakhir, fleksibilitas desain. Yang terakhir atau yang ketiga, penampang jalan. Pengertian, penampang jalan adalah representasi melintang dari suatu jalan yang memperlihatkan berbagai elemen penyusun jalan tersebut, seperti permukaan jalan, lapisan fondasi, lapisan tanah, bahu jalan, saluran drainase, dan elemen lainnya. Penampang jalan digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengelola infrastruktur jalan agar sesuai dengan standar teknis dan keselamatan. Di sini ada contoh pengerjaan soal nomor 3. Di sini kita mencari perhitungan beban mati. Yang selanjutnya ada perhitungan momen, ada perhitungan lintang, ada perhitungan beban hidup, garis pengaruh RAV, dan yang terakhir momen maksimum. Kegunaan penampang jalan ini yaitu perancangan dan desain. Membantu insinyur dan perencana dalam merancang jalan yang memenuhi standar teknis dan keselamatan, termasuk lebar jalan, kemiringan, dan elemen lainnya. Yang kedua, evaluasi struktur. Memungkinkan evaluasi dan analisis struktur jalan untuk memastikan kekuatannya dan ketahanan terhadap beban lalu lintas. Yang ketiga, pengelolaan drainase. Membantu merancang sistem drainase yang efektif untuk mencegah genangan air dan kerusakan jalan akibat air. Yang keempat, estimasi biaya. Memudahkan dalam perhitungan kebutuhan material dan biaya konstruksi serta pemeliharaan jalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.